Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kelas 9 yang Ibu cintai dan banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di materi selanjutnya ya, materi baru, yaitu aspek rekayasa. Kira-kira kita akan belajar apa nih? Betul, kita akan belajar tentang kelistrikan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah kalian bisa membuat desain instalasi listrik rumah tangga secara sederhana. Dan tujuannya dari pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan instalasi rumah tangga secara sederhana. Tampilannya seperti di sebelah ini. Oke anak-anakku, kita masuk ke materi kelistrikan. Ada yang tahu tidak kelistrikan itu apa? Ya, betul banget ya. Kelistrikan itu adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik ya anak-anakku. Ada muatan listrik negatif dan positif. Suatu muatan dikatakan negatif jika kelebihan elektron. Kemudian jika muatan listriknya positif, berarti kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik potensial tinggi ke titik potensial rendah. Dan aliran ini disebut arah arus listrik konvensional. Jenis dan manfaatnya. Arus listrik itu adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Anak-anakku, arus listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu satu listrik arus searah atau DC, direct current. Kemudian yang kedua, listrik arus bolak-balik atau AC, alternating current, yaitu arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Dalam listrik, muatan menghasilkan medan elektromagnetik yang dilakukan ke muatan lainnya. Listrik itu muncul karena adanya beberapa tipe fisika ya. Satu, adanya muatan listrik. Kemudian kedua, adanya medan listrik. Jadi ada medan listrik yang sederhana, menghasilkan gaya ke muatan lainnya. Ketiga, potensial listrik biasanya diukur dalam volt. Keempat, arus listrik ya biasanya diukur dalam ampere. Kelima, elektromagnetik, dan itu biasanya adanya perubahan medan magnet yang menghasilkan arus listrik. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Beberapa contoh dari jenis pembangkit tenaga listrik yaitu PLTA, PLTU, PLTG, PLTN, PLTS, dan lain-lainnya. Anak-anakku, kita mulai yang pertama yaitu PLTA. Pembangkit listrik tenaga air, yaitu pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Dan energi listrik inilah yang bisa dijadikan hidroelektrik. Nah, anak-anakku, ini PLTA. Contohnya ada di mana? Kalau kita di daerah Jawa Barat berarti adanya di Saguling Padalarang ya. Kemudian ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, PLTU ini adalah uap yang ditampungkan, disalurkan untuk menularkan turbin uap. Dan energinya ini dari putaran turbin ini bisa diubah menjadi energi listrik oleh generator. Contohnya ada di mana? Ada di Cilegon, Banten, ada di Surabaya, dan ada di Semarang, Jawa Tengah. Oke, kita beranjak ke yang ketiga ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini contohnya adanya di
Jepang dan Uni Soviet. Jadi energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Dan turbin inilah anak-anakku yang bisa menghasilkan energi mekanis diubah menjadi energi listrik. Oke, kita lanjut lagi. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Adanya contohnya di Sumatera Utara ya anak-anakku. Ini menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang dididihkan airnya agar menghasilkan uap. Dan uap inilah yang digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Jadi sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Yang kelima adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini menggunakan sekali energi matahari ya, sinar dari cahaya matahari itu untuk diubah menjadi energi listrik. Dan yang keenam, pembangkit listrik tenaga angin. Jadi hembusan angin yang digunakan untuk memutarkan baling-baling. Ingat ya anak-anakku, bukan baling-baling bambu ya yang ada di Doraemon. Nah, si baling-baling ini dengan adanya hembusan angin bisa berputar sehingga bisa memutarkan generator. Dan generator inilah yang bisa mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Oke anak-anakku, barusan kita sudah menyimak materi hari ini tentang listrik ya. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Salah satu soalnya adalah kira-kira alat listrik apa yang kalian ada di rumah kalian. Oke? Nah, silahkan kalian buka GC-nya, kerjakan sesuai tugasnya sesuai waktunya ya. Tetap semangat ya anak-anakku. Tetap sehat. Dan jangan lupa selalu kreatif karena kalian itu adalah kebanggaan kami semua. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.